Pemirsa, polemik terkait penutupan 13 bangunan yang melanggar aturan tata ruang berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih. Meskipun kasus pelanggaran tersebut telah selesai, memulihkan kepercayaan wisatawan memerlukan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 2 bulan kondisi pariwisata di DTW Jatiluwih terganggu, yang disebabkan ditemukannya 13 pelanggaran di kawasan Jatiluwih yang merupakan lahan sawah yang dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi polemik dan membuat ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Dampaknya kunjungan wisatawan pun merosot signifikan. Untuk mengembalikan kembali kepercayaan wisatawan maupun agen-agen perjalanan diperlukan waktu 3 hingga 6 bulan. Iketut John Purno, manajer pengelola DTW Jatiluwih, ketika rapat koordinasi dengan Pansus TRAP DPRD Bali 8 Januari 2026 lalu mengatakan persoalan pelanggaran ini berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan, di mana tingkat kepercayaan agen-agen perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri menurun signifikan. Bahkan DTW Jatiluwih terlanjur sudah di blacklist untuk tidak dijual oleh wholesaler besar dari Prancis dan Jerman. Keluarnya rekomendasi Pansus TRAP ini diharapkan bisa mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang lagi. Agen-agen di Asita di Bali dan juga bahkan mancanegara bahwa penurunan tamu yang datang ke Jatiluwih itu sangat-sangat signifikan, Pak, pada bulan Desember ini saat ada seng di sawah. Nah, saya berharap Bapak ini tidak akan terulang lagi, karena ini benar-benar dampaknya untuk kami di Jatiluwih, untuk pengelola pariwisata itu sangat-sangat jelek, Pak. Saya sudah sampaikan di media kemarin bahwa saya perlu waktu paling tidak, Pak, 3 bulan sampai 6 bulan untuk memulihkan situasi. Karena Jatiluwih sudah terlanjur dicap untuk di blacklist, untuk tidak dijual oleh beberapa stakeholder, wholesaler yang besar dari Prancis dan dari Jerman. Itu yang terjadi. Nah, itu selanjutnya, Pak, untuk pansus rekomendasi dari pansus TRAP ini biar tidak terulang lagi, tidak mohon Bapak Wakil Bupati secepatnya dilaksanakan. Tiang juga ada jawaban di bawah ke anggota masyarakat yang bertanya tentang hal ini. Ditambahkan Ketut John Purno bahwa alih fungsi lahan pertanian di Jatiluwih menjadi unit usaha tak semata-mata karena kepentingan bisnis. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah krisis air. Kekurangan pasokan air di kawasan Subak Jatiluwih membuat lahan pertanian menjadi kering dan tidak produktif. Akibatnya lahan-lahan itu dialih fungsikan menjadi unit usaha seperti kafe. Pansus TRAP DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi terhadap 13 pelanggar di DTW Jatiluwih. Salah satu butir rekomendasi tersebut adalah moratorium pembangunan di DTW Jatiluwih. Riyaso Bali TV.